Baik. Itu sebagai ingatan saya. Silakan. Ya. Yang pertama, apa yang saya tahu, kita ini hanya nahkumu bil-zawahir. Kita hanya bertindak, melakukan sesuatu dan menghukum apa yang nampak. Wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang mengetahui apa yang dirahasiakan itu. Itu yang pertama. Artinya kita nampak dengan mata kita bahwa orang itu memang susah, nampak begitu. Kita bagi saja. Dan apa yang Anda bagi, Anda mendapat pahala. Seperti tadi, orang yang memberi wasiat tidak dapat pahala. Tapi kalau kemudian yang mendapatkan wasiat itu, yang menerima amanah itu, dia merubahnya, maka dosanya ke atas orang yang merubah, kan? Jadi Anda tadi umpamanya bagi sedekah kepada orang yang miskin, nampaknya, lalu dia rupanya ada sindiket, maka itu bukan ke atas Anda. Sedekah Anda sudah diterima oleh Allah. Dosanya ke atas orang tersebut. Dan mungkin orang yang tadi Anda bagi pun, dia hanya dijadikan alat oleh sindiket. Baik. Ada orang lain mungkin dia tidak dapat, atau pendapat pun hanya 10% misalnya. Boleh jadi. Poin berikutnya, sekiranya zanniyah Anda, persangkaan Anda lebih besar dan Anda tahu bahwa ini ada sindiket, maka Anda hendaknya tidak memberinya. Sebaliknya Anda segera membuat laporan kepada orang yang berwajib. Tujuannya untuk menghentikan penipuan tersebut. Karena itu benda mungkar. Bukankah Rasul menyatakan, barang siapa di antara kamu melihat satu kemungkaran, maka ubahlah dengan 3 cara tadi. Baik. Kalau memang Anda yakin ini ada satu sindiket, setelah mungkin Anda buat kajian, segera Anda hubungi 999 mungkin bomba yang akan datang, wallahu a'lam. Fa'ala kulli hal, yakni buat laporan kepada orang yang berkuasa. Tetapi kalau Anda misalnya tidak ambil tahu, Anda hanya bagi saja, nampak orang itu miskin, maka falaki bagi Anda akan mendapat pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memberi sedekah, seperti mana mungkin pernah saya bagi dahulu ayatnya, jangan sampai sedekah kita itu diikuti dengan manna dan adza. Jangan sampai itu berlaku. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Itu di dalam surah Al-Baqarah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan bil manni wal adza. Ayat 264 surah Al-Baqarah. Yaitu apa? Dengan menyebut-nyebutnya sedekah itu dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Baik. Nah, ini hati-hati dalam sedekah. Ini ada tata caranya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu pun orang yang riya pun tidak akan diterima oleh Allah, ya. Famathaluhu kamathali Safwan, bukan Badri di sini. Safwanin alaihi turab. Itu. Jadi jangan sampai dalam bersedekah kita menyebut-nyebut, memberi tapi kita menghina. Jangan begitu. Yang sudah kita bagi, bagilah. Jangan pula kita tanya, engkau ni ada sindiket atau tidak? Tengok muka ni, muka sindiket. Jangan begitu. Okay? Nanti dia marah pula pada kita. Yang Anda pun, saya hanya sindiket, Anda 2 diket. Lagi kacau. Lagi kacau. Jadi kita bagi saja. Tayyib. Kalau kita nak memberi, bagilah dengan khalisan liwajhillah. Kalau tidak ada, maka ucapkanlah qaulun ma'ruf pada ayat 263, ya. 263, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan pemberian yang ma'ruf. Oke, yakni maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud pemberian ma'ruf ialah memaafkan tingkah laku orang yang kurang sopan, yang orang yang memberi itu, ya. Misalnya Anda tidak ada sesuatu yang nak disedekahkan, lalu keluarkanlah perkataan yang baik.
minta maaf fulan, hari ini saya pun kebetulan tidak ada apa-apa. Biiznillah pada masa yang akan datang kalau saya ada, saya akan bagi anda dengan cara yang baik. Okay. Itu qaulun ma'ruf, menjadi sedekah. Wa maghfirah, memaafkan. Boleh saja mungkin orang itu perangainya kurang kita sukai, maka kita maafkan dia. Adalah lebih baik min sadaqatin yatba'uha adza, daripada memberi sedekah dibagi pula tetapi menyakitkan si penerima. Dibagi juga, okey, ni sekarang ayah bagi hari ini. Tapi ingat, this is the first and the last. Ayah tak mau lagi tengok muka you. Ayah sudah ambil gambar ni. Ini dia ada handphone. So next time kalau you datang lagi, ayah sebarkan ke dunia gambar ni. Astaghfirullah. Janganlah begitu, itu menyakiti hati orang yang menerimanya. Tayyib. Jadi dengan cara yang khalisan liwajhillah. Memang nak melakukan kebaikan ini bukan mudah ya. Ada saja gangguannya. Maka mengikhlaskan hati perlu kepada mujahadah.